Pemirsa, potensi pertumbuhan multipolar TBK masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Multipolar TBK bersama analis MNC Sekuritas Rudi Setiawan. Apa kabar Mas Rudi? Kabar baik Mas Rudi Andanu. Oke, apa kabar Rudi ini. Mas Rudi, bagaimana Anda melihat kinerja Multipolar saat ini? Oke, untuk dari secara kinerja ya, meskipun secara laporan keuangan Multipolar masih mengalami kerugian ya. Namun kalau kita lihat saat ini dengan fokus untuk dari company lebih kepada digitalisasi ya. Karena kalau kita lihat saat ini digitalisasi adalah one of the perusahaan yang akan menjadi kemungkinan besar ya. Karena kalau kita lihat saat ini untuk di Wall Street sendiri, meskipun adanya penurunan yang cukup signifikan kemarin untuk dari beberapa pergerakan Dow Jones, namun saham teknologi masih bisa dikatakan terus mengalami new high untuk dari pergerakannya. Ini yang kemungkinan akan di-adopt untuk dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, melihat karena memang teknologi dan digitalisasi menjadi peran untuk dari adanya pertumbuhan bisnis yang bertumbuh di tengah pandemi pada saat ini, Mas Rudi Andanu. Oke, artinya langkah strategi yang diambil sama MLPL ini sudah sangat tepat, sesuai juga dengan zamannya begitu ya, kurang lebih? Betul, ya kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita lihat saat ini pun untuk dari MLPL ya, untuk dari unit bisnis seperti Ruang Guru pun masuk ke dalam daftar 50 perusahaan inovatif untuk di Indonesia, yang dimana kalau kita lihat saat ini Ruang Guru masuk ke dalam startup dengan memang kalau kita lihat kemungkinan ada di valuasinya kurang lebih 830 juta US dollar pada saat ini. Artinya kan gini Mas Rudi, ketika zamannya memang menuntut kita untuk bertransformasi ke era digital, ke era teknologi informasi, itu kan artinya juga mungkin juga menjadi tantangan tersendiri karena banyak juga pemain yang akan masuk ke sana. Nah, ini kan akan menjadi kompetisi yang sangat menarik kalau menurut saya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Multipolar untuk bisa meyakinkan kepada stakeholders ya, artinya mungkin termasuk juga mungkin masyarakat gitu, bahwa bisnis digital yang sekarang sedang didorong ini adalah pilihan mereka? Ya, kalau kita lihat saat ini Multipolar hampir memasuki seluruh lini bisnis yang bisa dikatakan yang tadinya terkait dengan kontak langsung menjadi digitalisasi. Katakanlah seperti Ruang Guru, itu yang biasanya untuk dari adanya bimbingan belajar yang bisa tatap muka, yang itu menjadi mereka berikan secara digitalisasi. Dan juga untuk dari beberapa seperti untuk dari klinik pintar, yang dimana bisa katakan itu adalah telemedicine, dimana memang saat ini untuk dari klinik dan juga rumah sakit sendiri merupakan salah satu objek tempat yang bisa dikatakan dihindari oleh masyarakat untuk terpapar dari COVID-19. Itu yang memang mereka untuk adopt untuk menjadi digitalisasi. Dan juga untuk dari pembayaran sendiri mereka yang sudah kita tahu ya, dan juga saya menggunakan yaitu OVO. Itu yang memang kalau kita lihat salah satu untuk dari digitalisasi keuangannya, yang memang kalau kita lihat ini trennya adalah untuk dari keuangan sendiri terus berkembang, sehingga memang saya rasa untuk dari MLPL pada saat ini sudah cukup tepat untuk dari digitalisasi dengan objek-objek untuk dari sektor yang mereka tuju sudah cukup tepat, Mas Rudi Andanu. Oke, Mas, ini kalau kita melihat memang zamannya menuntut setiap bisnis untuk bertransformasi, tapi di sisi lain sebetulnya, terutama mungkin di Indonesia saja, sebetulnya pengguna aktif gitu ya, semua layanan digital yang tadi sempat disebutkan, sebetulnya masih sangat kecil, atau sebetulnya bagaimana? Artinya sebetulnya masih ada potensi pasar, tapi yang harus digarap dengan sangat serius tentu saja melibatkan stakeholder lain seperti pemerintah dan operator telekomunikasi dan segala macam ya. Nah, ini gimana Mas Rudi melihat? Oke, untuk saat ini untuk dari pemerintah pun membuka ya untuk dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan digitalisasi, karena untuk dari perbankan sendiri OJK yang merupakan tangan dari pemerintah sendiri memberikan untuk dari kelonggaran dari perusahaan-perusahaan
keuangan dan juga perbankan untuk melakukan digitalisasi. Selain itu juga kalau kita lihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri pun saat ini lebih mengarahkan adanya digitalisasi. Katakanlah seperti Ruang Guru yang kalau kita tahu waktu itu sempat menjadi salah satu platform yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai pengganti pendidikan pada saat pertama kali adanya COVID-19 di Indonesia, Mas Rudian Danu. Ya, ini kalau kita bicara soal Ruang Guru juga, kalau saya tidak salah sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah di banyak tempat ya? Ya. Oke. Ya, kalau kita lihat juga untuk dari OVO sendiri ya, kalau kita tahu itu salah satu untuk dari e-wallet yang bisa dikatakan masyarakat mulai terbiasa untuk melakukan penggunaan pembayaran. Ya. Di mana memang kalau kita lihat untuk dari perbankan juga saat ini mulai kompetitif dengan OVO, Mas Rudian Danu. Baik. Mas Rudi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.